Oke, kita lanjutkan Ustaz. Tadi kan mengenai hari raya, sorry ya, hari peringatan hari besar ya. Itu Oh, perkara oh ya, mubah peringatan ya, peringatan. seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj ya. Yang penting kan ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya yang berlaku kan. Jadi kalau ada di satu sisi yang cukup keras ya, ekstrim katakanlah, melarang, mengharamkan ya, bid'ahnya bukan kaleng-kaleng, ini bid'ah dhalalah gitu kan, perayaan Maulid Nabi. Kemudian di satu sisi juga dari kelompok misalnya NU itu menganggap baik ya, bid'ah hasanah, minimal itu bid'ah hasanah. Tapi mungkin bahkan bisa jadi sunnah dan seterusnya gitu ya. Eh, tetapi Muhammadiyah kan mengambil jalan tengah, ya, jalan yang moderat, wasaton tadi itu. Ada peringatan itu perlu kalau diisi dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk mengingatkan umat tentang ajaran Islam, mengkaji Al-Quran, dan seterusnya. Nah, oke. Saya kira kita tidak perlu mengulang lagi itu semua, kita sudah mafhum ya. Intinya adalah, sekali lagi, karena waktu kita terbatas, eh, hubungan antara Muhammadiyah dengan Salafi ini, atau mungkin juga Salafi dengan semua kekuatan ormas Islam di Indonesia, ini dalam pandangan Ustadz Ali ini bagaimana? Apakah akan terus-menerus seperti ini, ya, ada benturan-benturan, gesekan-gesekan yang tentu saja kita tidak harapkan karena memang kontraproduktif ya. Tetapi kalau teman-teman itu terus ya mendakwahkan ajarannya ya seperti yang kemarin disinggung, lebih kental nuansa mengikuti arahan kebijakan politik Saudi misalnya dalam konteks ke Indonesia, ini kan akan terus berbenturan ya dengan kelompok-kelompok atau ormas Islam yang lainnya. Belum lagi masalah tadi purifikasi itu yang memang dulu Muhammadiyah ketika awal berdiri kan dituduhnya kan sebagai Salafi, Wahabi ya. Wahabi juga tuh Muhammadiyah ketika awalnya karena melakukan purifikasi dalam akidah dan ibadah mahdoh. Tetapi ketika Muhammadiyah sudah mengatakan sudah cukup dalam purifikasi akidah dan ibadah itu, lalu melakukan dinamisasi dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah keduniaan, kemudian juga memperbarui metode istihadnya dalam masalah-masalah muamalah ya keduniaan dengan taklil dengan maqasid syariah dan sebagainya, tentu ini akan menjadi dianggap ada tudingan oleh teman-teman itu bahwa ini kan Muhammadiyah dulu saudara tua kita ya, katakanlah Wahabi masa awal gitu ya, kok sekarang udah jauh berbeda nih manhajnya, ini berarti ada yang salah nih di Muhammadiyah. Nah, tudingan-tudingan itu kan pasti didengar ya, pasti kedengaran nih sama Ustadz Ali sebagai pimpinan daerah atau wilayah Muhammadiyah juga. Ini menjawab tudingan seperti itu bagaimana, Ustadz? Jadi begini ya. Jadi ciri dari kehidupan sosial itu kan dinamis dan berkembang. Dan setiap tokoh itu, Nabi Diutus juga menghadapi tantangan yang berbeda. Misalnya termasuk mukjizat yang dibekalkan itu juga sesuai dengan tantangannya. Jadi kenapa Nabi Musa mukjizatnya seperti itu? Ya karena yang dihadapi itu kan sihir Ya, gitu. Jadi sihir itu juga harus gitu ya. Walaupun judulnya mukjizat, tapi kan intinya ngimbangi atau mengalahkan. Artinya memang setiap tokoh dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Demikian juga dengan Muhammadiyah. Di awal berdirinya tentu menghadapi tantangan yang berbeda. Misalnya TBC begitu kental misalnya atau begitu marak. Terus mungkin pemahaman tentang Islam mungkin begitu minim misalnya atau masih kulit gitu. Termasuk tadi tantangan kemiskinan, tantangan kesehatan, tantangan pendidikan. Nah, itu kan boleh dibilang tantangan utama. Nah, itu ya, yang dihadapi. Nah, dalam perkembangannya tentu pelan tapi pasti kan kita sudah berhasil, walaupun tentu belum pernah menyatakan sudah final ya. Sedikit banyak hmm, kan tentu sudah berhasil mengatasi itu. Misalnya dengan rumah sakitnya sekian, perguruan tingginya dan sebagainya. Tentu tantangan yang dihadapi
bisa jadi bergeser atau berubah atau ada tantangan baru yang tentunya juga membutuhkan strategi baru, model baru, ya, ya sesuai konteks zamannya. Tuh. Jadi tidak harus sama seperti dulu. Kalau dulu misalnya fokusnya pemurnian, sekarang mungkin lebih berat ke dinamisasi misalnya. Ya mungkin saja. Karena tadi zaman berkembang, tantangan berubah, makanya juga termasuk pengurusnya itu kan juga berubah. Ya. Mm-mm. Pengurusnya, pimpinannya kan juga berubah. Sehingga ya kalau terjadi dinamika, bahkan mungkin tarik ulur, itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Cuman bagusnya, tanpa bermaksud ngalem sendiri ya, bagusnya Mm. Muhammadiyah kan sudah teruji dan diuji 1 abad lebih, Mm. kepemimpinannya kan solid, solid, kompak, nyaris tidak ada perpecahan, tidak ada ribut-ribut Ya. di internal. Itu artinya apa? Ya kita sudah dewasa, kita sudah matang. Sementara Mm. yang lain kan tanpa bermaksud apa-apa kan, ya dinamikanya lebih keras kira-kira gitulah ya. Dinamikanya lebih keras. Perbedaannya mungkin lebih terasa, lebih tajam. Sementara di Muhammadiyah itu ya smooth-smooth saja, ya. Halus-halus saja, enak-enak saja. Nah, itu. Jadi tidak ada ribut-ribut internal. Nah, ketika agak ribut itu ternyata yang bikin ribut itu orang luar ternyata. Itu ya. Atau tamu, tamu yang tidak diundang itu yang Tamu kadang ya. ribut. Nah, Kalau orang atau cuma internalnya bekerja gitu numpang. Ada istilah begini, nggak apa-apa yang kita kerja aja di Muhammadiyah, tapi manhaj kita, cara ibadah kita ya kita ikut manhaj sendiri, manhaj salaf gitu. Nah, itu hmm, gimana itu? Jadi menghadapi fenomena salafi di Muhammadiyah ini seperti apa? Langkah terbaiknya? ya kalau saya ya kita sejak awal kalau perlu ya semacam terutama kalau misalnya mau menerima karyawan atau pegawai ya ya sejak awal harus diberitahu kalau panjenengan mau gabung atau kerja di AUM konsekuensinya ada konsekuensi tadi mengikuti manhaj tarji mengikuti paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah itu loh Kan minimal mestinya ada Baitul Arkom, harus lulus Baitul Arkom itu ya. ya mestinya untuk level pimpinan itu wajib itu Baitul Arkom itu wajib terutama untuk pimpinan ya pimpinan AUM maksudnya nah, pimpinan AUM Untuk pimpinan karyawan syarikat dan guru juga kan ada Baitul Arkom. juga diwajibkan cuman kadang-kadang memang belum merata itu Mm-mm. artinya belum 100%. Kadang-kadang karena keterbatasan satu lain hal kadang-kadang yang ikut mungkin baru 40% atau baru 60%, Mm. sehingga memang belum belum merata ya minimal Nah itu, minimalnya mereka kita minta menyesuaikan diri lah artinya menyesuaikan diri mm, itu minimal walaupun tidak setuju minimal tidak secara vulgar atau secara frontal menentang gitu loh menentang atau iya menyelisihi ya. iya artinya bisa menempatkan diri dan tahu diri gitu loh. Mm. Nah itu barangkali yang disebut dengan yang antum tulis itu pendekatan otoritas. Iya kadang-kadang perlu juga kalau sudah sulit dinasehati ya pakai pendekatan otoritas. Ya, ya. Di sini apa mau Jadi keluar aja. jadi untuk menjaga kesolidan dan kekompakan organisasi, ya perlu ada sikap otoriter sedikit gitu ya. Iya, kadang-kadang butuh ketegasan juga. Karena kalau kita Iya. lunak atau Nah, terlalu lunak, kadang-kadang tadi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu ya untuk minimal tadi membuat tidak solid gitu loh. Karena mm, sebenarnya di satu sisi wajar kalau setiap ormas atau kelompok itu memproteksi kelompoknya, anggotanya dari paham lain itu kan sebenarnya semua melakukan. Memproteksi iya, semua melakukan. Ya teman-teman salafi itu iya. kan lebih protektif. Salah satu Mm, caranya apa? Tadi jangan ngaji di luar kelompok kita. Jangan mengambil mm. ustadz yang tidak bermanhaj salah. Salaf. Mm, Jangan ngaji ke ustadz syubhat. Nah, itu kan proteksi. Teman-teman LDI Nyun Sewu juga begitu, memproteksi. iya Hanya kita sama. saja yang kadang-kadang agak terlalu longgar Nah itu dia. sehingga orang lain Kalau di NU kan apa ya, penolakannya terhadap Salafi ini kan sudah sangat kuat ya. Istilahnya pertahanan mereka itu memang ya, betul-betul beda banget gitu ya. Sehingga mereka lebih aware dan lebih kuat
untuk membentengi pahamnya itu dari kelompok tersebut ya. Nah, kalau Muhammad ini kan karena ada kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan ini jadinya kayak apa ya serba salah, canggung gitu ya. Antara luwes, mau Ya. lunak atau keras itu juga masih jadi pertimbangan ini gimana? Jadi Jadi yang baiknya gimana itu pendekatan memang otoritasnya ini? Karena ada agak kesamaan dilematis memang kemiripan itu. kadang-kadang. Kadang-kadang ya tadi. Jadi pendekatan otoritas itu mungkin pendekatan terakhir ya. Kalau yang awal-awal Hmm. ya kalau bisa ya dibina dulu bahasanya itu ya. Dibina itu diberi pemahaman, pengertian. Artinya gini, misalnya Ustadz Salafi ngisi kajian di Muhammadiyah, ya diberi pemahaman. Silahkan Anda sampaikan yang sejalan-sejalan. Adapun yang Hmm. tidak sejalan, Anda simpan saja. Artinya tidak usah disampaikan di sini. Karena kalau disampaikan di sini itu ya cari gara-gara namanya atau cari cari Ya, masalah. oke, Misalnya ya masalah masalah akidah taruhlah dan dia TBC misalnya aja lah punya, bahasnya gitu ya. nah yang kira-kira sama lah itu. Tapi kira-kira yang Ya, tidak sama ya ditahan saja lah. ya, Ditahan bagian dari oke. menghormati tuan rumah gitu loh. Nah, Eh, paling tidak itu. Nah, seandainya dia juga sudah jadi pimpinan atau kerja di situ, bahkan misalnya tadi apa mengajarkan pahamnya sendiri, merecoi dan sebagainya, ya memang perlu diambil langkah yang lebih tegas, apalagi kalau levelnya pimpinan. Karena nanti dampaknya bisa mempengaruhi yang lain, termasuk mengurangi soliditas. mm, Apalagi nyun sewu ya, dasi itu isbi atau haram mm, atau bid'ah. Nah itu kalau masuk ke kita lah, kita itu kan memang organisasi. Kok bisa mm, ada orang yang punya atau pimpinan AUM misalnya ya, kok punya keyakinan berorganisasi itu haram, hampir pasti pasti dia tidak loyal gitu. iya, Makanya tidak akan patuh pada putusan atau betul. aturan dalam Mm. persyarikatan dan tentunya tidak bisa sejalan. Ya, kalau Nah, kita pendekatan kedua barangkali apa? jalan kalau Setelah pendekatan otoritas itu itu antum ya menyebut ada pendekatan intelektual. bisa saja itu loh. Karena sudah Iya, pendekatan yang lain selain otoritas maaf agak itu antum menyebut pendekatan intelektual ya. hmm. Jadi kalau pendekatan intelektual ya tentunya maksudnya hujah dibalas hujah ya. Tulisan Hmm. dibalas tulisan, artikel Ya. dibalas artikel. Nah, itu sehat sih. Nah, artinya jangan sampai pena dibalas pendungan kalau itu tidak sehat. Jadi pena dibalas pena, buku dibalas buku, hujah dibalas hujah. Kalau terjadi dialog yang Hmm. ilmiah, nah, nanti pembaca-pembaca yang netral katakanlah bisa menilai sendiri mana yang hujahnya lebih meyakinkan, mana yang lebih pas, mana yang lebih kuat, mana yang lebih maslahat. Nah, nanti pembaca yang netral akan bisa menilai sendiri. Tetapi kalau bagi warga persyarikatan, apalagi pimpinan, ya memang sudah semestinya dia memakai atau merujuk yang sudah diputuskan atau difatwakan oleh TAPJ. Itu sebagai konsekuensi dari mau berorganisasi atau mau menjadi anggota persyarikatan. Jadi ada juga Hmm. kita konsekuensi. Ya, kalau Baik. memang tidak sejalan, ya mau keluar ya monggo, tidak ada yang maksa juga. KTA, tidak mau tunduk pun minimal ya, tidak frontal atau tidak vulgar menentang atau menolak gitu. Ya misalnya kita boleh ambil contoh ya maaf ini misalnya, ya kita masih tahu lah satu dua pimpinan yang masih ngerokok itu ya kita kita akui lah, Ya. walaupun fatwa rokok haram sudah keluar dari tarjih 14 tahun yang lalu kata-kata. Tapi ya saya mengakui di lapangan ya satu dua bahkan pimpinan, tapi masih mending apa udute rada mati hanya hurufnya dua kali itu ya. Ini masih ngerokok tapi diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu masih agak mending, masih punya adab maksudnya itu ya.
daripada tadi Hmm. sudah menentang, masih melanggar, menentang lagi, menentangnya vulgar lagi. Ah, itu tentu tidak bijak gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Sama kalau Ya, misalnya ada orang, alhamdulillah. misalnya ya dalam hati kecil, masih mantap ikut lebaran besok misalnya, tapi diam-diam dia ikut sholat besok, diam-diam, ya secara pribadi masih kita hormati. Wong keyakinan itu kadang-kadang memang sifatnya sangat personal ya. Tetapi paling tidak hubungannya dengan etika berorganisasi ya jangan menyolok dan jangan menentang secara vulgar, apalagi posisinya sebagai pimpinan. Kalau hanya diam-diam dia ikut yang besok tidak vulgar, namanya itu sebagai bagian dari keyakinannya yang pribadi ya kalau saya hormati karena yang namanya keyakinan yang sifatnya pribadi sekali ya kita juga tidak bisa campur tangan terlalu jauh gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, ya. Baik. Terakhir ini nampaknya ada sudah muncul sudah ada alarm ya dari pimpinan pusat juga untuk menjaga masjid, menjaga aum dan sebagainya dari infiltrasi eh, apa namanya paham-paham yang katakanlah sangat apa ya ya seperti contohkan oleh tadi teman-teman Salafi ini gitu. Nah, kita membacanya harus lebih bijak juga ya menghadapi fenomena semacam ini. Di satu sisi kita ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, tetapi juga kita dituntut juga untuk menjaga soliditas dan apa namanya kekuatan organisasi. Karena tidak bisa organisasi kuat dan solid kalau tidak memiliki manhaj yang apa sudah ditetapkan oleh organisasi oleh para ulama-ulama kita dalam paham keagamaan. Ya, menarik perbincangan kita ini. Ya, paham agama di Muhammadiyah dengan Salafi. Walaupun sebenarnya Ustadz kata sahabat saya, ya Ketua Majelis Tablik PP, Ustadz Fatur Rahman Kamal, itu jangan dihadapkan Muhammadiyah dengan Salafinya karena terlalu terlalu apa terlalu besar gitu. Ya, nanti bikin mereka besar kepala juga katanya begitu. Jadi makanya saya bilang, ya oke lah, ini fenomena yang ada di Indonesia. Jadi memang nabrak-nabrak kemana-mana. Apakah tentu dengan NU, dengan sekarang dengan apa Muhammadiyah, dengan kelompok-kelompok lain, saya juga pasti akan ada benturan-benturan gitu. Tapi memang ini harus betul-betul kita jaga. Ya, walaupun kita tetap mandang siapapun yang berbeda dengan kita, ya tetap sama Muslim, kita harus saling kita hargai pandangan dia yang berbeda dengan kita dan kita minta mereka juga bisa apa mawas diri dan apa ya tenggang rasa paling tidak untuk menyikapi masalah perbedaan-perbedaan seperti ini. Terakhir saran Ustadz nih buat teman-teman dai ya bagaimana supaya menjaga Pak majelis-majelis ilmu ya, kajian-kajian di masjid ya. Ini kan juga menjadi ladang ya awal eksodusnya warga Muhammadiyah itu kan mungkin karena ketertarikan dengan kajian-kajian Ustadz itu, Ustadz Salafi ini ya, yang mana mereka itu biasanya firm ya, hukum halal haramnya, bid'ah dan sunnahnya itu tegas gitu ya, tidak katakan ya nggak mau ambil jalan moderat kayak Muhammadiyah gitu kan. Kita dianggapnya terlalu lembek dan terlalu lunak sekarang ini. Nah, jadi di antara warga kita sendiri pun ternyata banyak yang merindukan, yang menginginkan yang model-model begitu. Nah, ini sarannya bagaimana? Kemudian bagaimana kita harus juga memakmurkan masjid kita ini. Ini juga menjadi PR karena tadi yang disebut di awal, ketika antum sampaikan ada fenomena ya rebutan apa upaya untuk mengambil alih atau merebut apa tempat rumah ibadah ataupun masjid yang ada di Muhammadiyah gitu. Silakan. Ya. Jadi gini ya, jadi kita juga perlu melakukan otokritik juga. Artinya kita juga tidak menutup mata ya. Artinya kita di sisi tertentu kita memang ada kelemahan kira-kira gitu. Nah, salah satu kelemahan itu tadi kadang-kadang ketersediaan dai yang mungkin ya di samping mumpuni juga bisa memenuhi harapan warga.
Kalau kami sendiri di Majelis Tabligh Wilayah sekarang ini sedang menggiatkan program sekolah tabligh selama Hmm, 8 bulan. Jadi hmm, kurikulumnya 8 bulan. hmm, Targetnya nanti satu kepengurusan ini 1.200 dai baru kita cetak. Kalau hmm, teman-teman tabligh di Jawa Timur itu akademi baleghnya saya lihat hanya 3 hari atau 4 hari ini. Kalau Jawa Tengah hmm, berani 8 bulan. Ya hmm, harapannya pembekalannya lebih lebih matang lagi kira-kira gitu. Nah, harapannya juga ke depan ketersediaan dai-dai yang terutama daerah yang agak kurang tadi bisa kita penuhi sendiri. Sehingga dari sisi pemahaman tidak lagi ada masalah karena ada yang membawa paham lain atau paham baru di kita itu. Nah, bahwa ada fenomena warga kita yang dalam tanda petik kurang puas dengan kajian atau materi yang ya itu juga sebenarnya pandai-pandainya dai itu membaca sasaran dakwahnya. Kira-kira itu jamaah kajiannya itu levelnya sudah seberapa? Pengen materi yang berat enggak? Pengen materi yang tinggi enggak? Gitu. Atau masih pemula? Atau masih umum? Atau seperti apa? Itu juga sebenarnya tugas dai untuk memetakan jamaahnya. Karena tentu tadi beda jamaah, beda tempat, beda masjid, mungkin karakternya atau kebutuhannya juga berbeda. Tentu ada yang senengnya tasdes kalau orang Jawa bilang. Tasdes itu tadi ya, tegas itu ya. Tidak ambigu, hmm, tidak bulat, ya. Maunya kadang-kadang ya halal, ya haram, bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Gitu. hmm, Tapi kan tidak semua juga bisa seperti itu. Apalagi masalah sosial, ya, masalah muamalah. hmm, Nah, masalah muamalah itu sudah biasa ulama mentafsil ya, memilah-milah. Sunnah dengan kondisi seperti ini, wajib dalam kondisi seperti ini ya. Seperti yang contoh paling gampangnya hukum nikah misalnya. hmm, Kenapa hukum nikah ada yang sudah wajib, ada yang sunnah, ada yang masih mubah, ada yang makruh, ada yang haram? Ya karena kondisi orang tidak sama. Kalau hmm. kondisi orang tidak sama, hukumnya hanya satu itu gimana? Menjadi Iya, dolim iya, itu. Allah saja iya, misalnya iya, haji wajib bagi yang mampu. Nah kan ada bagi yang mampu. Tidak semua wajib. Gitu loh. Sama eh, kurban bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Yang tidak mampu malah diberi. Ya, karena tadi kemampuan orang itu tidak sama. Makanya seperti iya, dalam menghukumi musik misalnya, boleh dibilang ya fatwa tarjih lebih bijak. Karena tidak satu hukum atau tidak dipukul rata. Dalam kondisi apa musik itu layak diharamkan? Dalam kondisi apa itu mubah saja? Dalam kondisi apa mungkin makruh gitu. Itu artinya lebih realistis dan lebih bijak gitu loh daripada yang satu hukum. Nah, tadi satu hukum iya, itu di antara dampaknya tadi mungkin yang senang haram-haram itu dalam hati kecil juga batin juga mungkin. Waduh, ternyata kok ya repot juga kalau keyakinannya hanya satu. Kalau bahasa Pak Tafsir dulu itu model Islam yang keras-keras, tegas-tegas itu bukan salah, tapi lelah katanya. Itu bahasa Pak Kiai Tafsir Ketua PBN Jawa Tengah. Jadi bahasanya pemahaman keagamaan yang ketat-ketat, keras-keras itu bukan salah, tapi lelah. Lelah itu artinya apa? Dalam tempo setelah dijalani berapa bulan atau berapa tahun itu, suatu saat kadang-kadang akan jenuh sendiri itu. Contohnya tadi, seandainya dia kuat, kadang-kadang anaknya tidak kuat, istrinya tidak kuat, atau tetangganya komplain dan sebagainya. Artinya memang iya. tidak mudah itu. Jadi seperti itu. Baik, makasih atas pandangan-pandangannya ya, masukan luar biasa tadi pemaparan dari beliau tentang tema kita mengenai titik pisah ya. Bukan berarti kita ingin memperlebar perbedaan ya dan mengecilkan persamaan. Tentu kita ingin persamaan di antara umat Islam ini semakin melebar, membesar, dan perselisihan atau perbedaan itu semakin menipis atau mengecil. Tetapi dalam persoalan hubungan kita satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, apalagi kelompok ini nggak mau mengidentifikasi sebagai nama organisasi, nah dia maunya kan Hormat. tidak pakai nama, ya, seperti Persyarikatan Muhammadiyah gitu. Nah, teman-teman ini maunya kan tanpa nama, ya, organisasi yang tidak bernama, tidak berbentuk. Nah, tentu paham-paham yang keagamaan yang diajarkan atau dibawa oleh mereka ini kan bagaimana kita pandai-pandai untuk menyaringnya, ya, menyeleksinya meskipun banyak ada kesamaan-kesamaan dengan mereka dan juga bahkan
dan antara modernis dan tradisionalis ya masih banyak kesamaan-kesamaan, terutama dalam prinsip-prinsip agama Islam. Nah, tujuan tayangan ini bukan untuk semakin memperkeruh suasana, tetapi insya Allah semakin membuat kita adem, membuat kita lebih nyaman lagi ya dalam bermuamalah dan mengenal karakter orang, apa perbedaannya kan perlu supaya kita tahu, oh ternyata perbedaan kita di sini. Nah, kalau kita sudah tahu perbedaan itu, maka kita mudah untuk berlapang dada. Terima kasih sudah menyimak tayangan santai ini. Terima kasih juga kepada sahabat kita, guru kita, Dr. Haji Ali Trigiatno, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Saya undur diri, Fahmi Salim dari Markas Al-Fahmi Institute. Kami mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di nge-share yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCM. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.